Malam harinya terlihat Li Fang yang sedang merenung sendiri memikirkan kekalahannya tadi siang dari Kanar. Di waktu yang sama ia tak sengaja melihat motor Mia yang sebelumnya mogok. Jadi Li Fang memutuskan untuk memperbaikinya. Namun ketika sampai di belakang toko pizza Mia, datanglah 4 orang begundal yang berniat jahat kepada Victor, ayah Mia. Melihat hal tersebut tentunya Li Fang tidak diam saja dan langsung menghajar keempat begundal itu. I told you, kid. Setelah berhasil mengalahkan mereka, Victor, ayah Mia, hanya bisa terdiam karena tidak menyangka kalau Li Fang menguasai kungfu sehebat itu. Here, it helps with the healing. Kemudian Victor menjelaskan kalau 4 orang begundal itu adalah anak buah bos mafia bernama Samsul. Victor sendiri mempunyai hutang kepada Samsul, namun sudah lama ia tidak bisa bayar. Alhasil Samsul selalu mengutus beberapa anak buahnya untuk menagih Victor dengan cara kasar. Cara satu-satunya agar Victor bisa membayar hutang tersebut hanya dengan mengikuti tinju ilegal yang selalu diadakan tiap malam minggu. Victor memohon kepada Li Fang agar mau mengajarinya beberapa jurus kungfu supaya dia bisa memenangkan pertandingan tinjunya nanti. So what happened? But it did catch me by surprise. You teach me what you know. I can't. Why not? Sayangnya Li Fang menolak karena ia tidak bisa sembarangan mengajari orang apalagi mereka baru kenal. Setibanya di rumah, Li Fang menghubungi paman Jackie atau sang guru besar lalu saling menanyakan kabar. Di sini Li Fang mengatakan kalau ada satu temannya yang ingin belajar kungfu. Apakah Li Fang boleh mengajari orang tersebut? Paman Jackie menjawab boleh, asalkan dia menggunakan kungfu untuk kebaikan. Keesokan harinya setelah pulang dari kampus, Li Fang kembali datang ke toko pizza lalu meminta Victor agar bersiap karena mereka harus segera berlatih. I can make you better. Tentu Victor langsung bersemangat lalu mereka pun mulai berlatih. I'm not fighting a 150-pound kid. Ketika sedang asik latihan, tiba-tiba Mia datang dan langsung menghentikan latihan tersebut. Selanjutnya Mia memarahi Li Fang dan Victor karena ia tidak ingin kalau Victor sampai terjun lagi ke dalam dunia tinju. Di sini Victor menjelaskan kalau jalan satu-satunya untuk bisa bayar hutang kepada Samsul, si bos mafia, yaitu dengan cara mengikuti tinju ilegal. Victor berjanji setelah hutangnya lunas, ia tidak akan pernah terjun lagi ke dalam dunia pertinjuan. Pada akhirnya meskipun sedikit banget, Mia mengizinkan Victor mengikuti tinju ilegal. Namun hanya untuk sekali ini saja. Unbelievable. Yeah, I think the whole neighborhood heard you. Hari berikutnya Li Fang mulai serius melatih Victor beberapa jurus kungfu. So you can overcome the pain. Bahkan Li Fang sampai memejang foto paman Jackie sebagai guru besar agar latihan mereka tambah bersemangat. You're gonna have to learn to deliver power. Try it. Water keeps moving. I got a large plain pine. You sound more New York than I do. Holla, holla, take it. Just make fun. Time. Beberapa hari kemudian terlihat Li Fang yang sedang galau teringat dengan mendiang sang kakak. Victor segera mendekati Li Fang lalu bertanya apa yang membuatnya sampai galau seperti ini. Li Fang menceritakan jika dirinya sedang teringat dengan mendiang sang kakak. Kala itu Li Fang dan kakaknya baru saja memenangkan turnamen kungfu di Beijing. Namun ketika mereka akan pulang, tiba-tiba ada lawan kungfu yang tidak terima atas kekalahannya, sehingga menyerang mereka berdua.
Lebih parahnya lagi, si lawan kungfu sampai mengeluarkan pisau lalu menghabisi kakak Li Fang. Li Fang sendiri hanya bisa terdiam karena ia begitu syok melihat kejadian itu. Setelah mendengar semua cerita tersebut, Victor meminta Li Fang agar bangkit karena terpuruk dalam kesedihan sangatlah tidak baik. Singkat cerita, malam minggu pun tiba. Kita tahu kalau di malam ini Victor akan mengikuti tinju ilegal demi bisa mendapatkan uang untuk membayar hutangnya kepada Samsul, si bos mafia. Terlihat Victor, Li Fang, dan Mia yang sudah berada di arena tinju. Lalu Victor segera pemanasan. Tak berselang lama tibalah giliran Victor yang harus berduel dengan petinju anak buah Samsul. Get the ropes. Oh, okay. It's all right. Victor sangat bersemangat karena ia akan menggabungkan beberapa teknik kungfu pemberian dari Li Fang dan pertandingan pun dimulai. Welcome back to boxing. Ignite your water, not stone. Di ronde pertama terlihat Victor yang terus mendominasi. You're the better fighter in that ring. You've got this. Namun ketika ronde kedua, Samsul memerintah petinjunya agar berbuat curang, lalu inilah yang terjadi. Akibat hal tersebut, Victor mengalami pendarahan di kepala lalu segera dibawa ke rumah sakit. Lee, what are you doing? Come on! Kebetulan sekali Victor ditangani oleh Ibu Li Fang yang merupakan seorang dokter. Namun imbasnya Li Fang jadi dimarahi habis-habisan oleh si ibu karena telah ikut andil dalam tinju ilegal itu. Ketika sampai di rumah, Li Fang sampai frustasi dan marah kepada dirinya sendiri. Li Fang sangat merasa bersalah karena seharusnya ia tidak mengajari Victor kungfu. Mulai dari sini Li Fang memutuskan untuk tidak lagi berkecimpung di dalam dunia bela diri dan ia akan berusaha untuk melupakan kungfunya. Bahkan Li Fang sampai memblokir nomor Paman Jackie supaya dia tidak bisa menghubungi Li Fang lagi. Lima hari kemudian terlihat Li Fang yang baru sampai di apartemen setelah seharian menghabiskan waktu di kampus. Mom? Ketika memasuki dapur, Li Fang dibuat curiga karena seperti ada orang yang masuk dari jendela. Li Fang berusaha mengecek ke setiap sudut dan tiba-tiba Now you see me. ternyata itu adalah Paman Jackie yang sengaja datang jauh dari Beijing hanya untuk bertemu dengan Li Fang. Di waktu yang sama Ibu Li Fang juga datang sehingga ia mengajak Paman Jackie makan bersama. Di sini si ibu bertanya kenapa Paman Jackie datang mendadak tidak mengabarinya dulu. Paman Jackie menjawab kalau ia hanya khawatir kepada Li Fang yang nomornya tidak bisa dihubungi. Kemudian Li Fang menjelaskan kalau ia sudah muak dengan bela diri. Semua itu karena Victor yang harus masuk rumah sakit gara-gara dilatih olehnya. We're going to see your friend tomorrow. Hari berikutnya Li Fang dibangunkan oleh Paman Jackie yang mengajaknya untuk menjenguk Victor di rumah sakit. Setibanya di sana terlihat Mia yang masih cemberut lalu keluar dari ruangan. Namun berbeda dengan Victor yang sama sekali tidak menyalahkan Li Fang atas kejadian ini. Kemudian Paman Jackie bertanya apakah ada turnamen yang lebih besar dan resmi selain tinju ilegal. Victor menjawab ada dan turnamen itu disebut turnamen karate 5 wilayah. Namun Victor meminta maaf karena ia sudah tidak sanggup jika harus ikut lagi ke dalam turnamen tersebut. Paman Jackie meminta Victor tenang saja karena yang akan ikut turnamen itu adalah Li Fang bukanlah Victor. Ketika di luar, Li Fang sempat komplain karena dirinya tidak mau ikut turnamen yang dimaksud. Paman Jackie menjelaskan kalau ini adalah satu-satunya cara untuk membuktikan siapa Li Fang sebenarnya. Setelah kekalahan Victor kemarin, semua organisasi bela diri pasti merendahkan kungfu, mengingat Victor sampai babak belur seperti itu.
Ditambah jika Li Fang menang nanti, semua hadiahnya akan diserahkan kepada Victor, hitung-hitung ganti rugi atas kekalahan sebelumnya.